Teknologi pemijahan buatan atau kawin suntik bukan merupakan teknologi baru karena sering digunakan pada ikan-ikan konsumsi. Secara teknis, mudah diterapkan pada ikan hias seperti ikan koi. Keberhasilan dalam penerapan teknologi kawin suntik tergantung dari pengalaman dan jam terbang seseorang dalam melakukan penyuntikan. Induk koi yang matang gonad dapat dicirikan sebagai berikut. Untuk induk jantan, induk berumur minimal 1,5 tahun dengan bobot minimal 1,5 kg. Dan jika diurut ke arah perut akan mengeluarkan sperma. Sedangkan pada induk betina, induk berumur minimal 2 tahun dengan bobot minimal 2 kg. Kelamin berwarna kemerahan, perut membesar ke arah anus, dan apabila ditekan akan terasa lembek. Berikut adalah alat-alat yang dipakai dalam pemijahan buatan ikan koi. Alat suntik, ovaprim, phenoxy atau minyak cengkeh, botol sampel, larutan fisiologis, baskom, ember besar atau bak besar, handuk yang halus, kain lap atau tisu, baskom kecil, mangkuk, kakaban, bulu ayam, serta bak beton atau bak fiber. Bak beton yang kami pergunakan berukuran 2 x 2 meter dengan ketinggian 1 meter. Sebelum diisi dengan air, sebaiknya kolam dibersihkan terlebih dahulu. Air yang digunakan berasal dari sumur yang telah diendapkan dalam tandon. Bak beton berguna untuk menampung induk koi yang telah disortir dari kolam. Selain itu, juga berguna sebagai wadah inkubasi dan penetasan telur. Dalam kawin suntik, kita mengenal istilah waktu laten. Waktu laten adalah jarak waktu setelah menyuntikan sampai dengan ikan ovulasi. Waktu laten dapat berbeda meskipun pada spesies yang sama. Hal ini tergantung dari tingkat kematangan gonad induk, suhu pada wadah induk, dan kondisi fisiologis dari ikan. Untuk ikan koi, waktu laten adalah sekitar 8-9 jam. Hormon adalah kunci dalam teknik kawin suntik pada ikan koi, karena fungsi hormon di sini sebagai perangsang kematangan gonad dan terjadinya ovulasi. Dosis hormon yang digunakan dalam kawin suntik pada ikan koi berbeda untuk jantan dan betina. Untuk induk jantan, dosisnya adalah 0,1 ml per kilogram bobot induk. Sedangkan untuk induk betina, dosisnya adalah 0,5 ml per kilogram bobot induk. Sebelum penyuntikan, perlu dilakukan pembiusan agar induk tidak bergerak atau berontak saat proses penyuntikan berlangsung. Obat bius yang digunakan adalah phenoxyetanol atau bisa menggunakan minyak cengkeh. Dosis yang digunakan adalah 0,3 ml dalam 1 liter air. Setelah pingsan, ikan dibungkus dengan menggunakan handuk basah agar ikan tetap lembab. Penyuntikan dilakukan pada bagian samping kanan atau kiri dekat dengan sirip punggung. Penyuntikan dilakukan secara intramuskular, artinya menyuntikkan hormon langsung ke dalam daging ikan. Penyuntikan harus dilakukan di bawah sisik agar tidak melukai, dengan posisi 45 derajat dari tubuh ikan. Penyuntikan dilakukan secara perlahan agar hormon dapat benar-benar masuk ke dalam daging dan aliran darah ikan. Setelah disuntik, ikan dapat dimasukkan ke dalam bak beton agar kembali siuman. Setelah 8-9 jam, maka ikan akan ovulasi. Perlu dilakukan persiapan stripping, yaitu pengurutan perut ikan ke arah anus dengan tujuan mengeluarkan sperma atau telur. Pembiusan kembali dilakukan untuk mencegah ikan bergerak pada saat stripping. Larutan fisiologis diambil menggunakan squid dan diisi sebanyak 1 ml. Sperma diambil dengan cara menyedot menggunakan squid secara perlahan-lahan pada saat stripping. Pada induk betina, stripping dilakukan untuk mengeluarkan telur. Telur induk betina diletakkan dalam baksom yang kering dan bersih. Wadah yang kering mencegah telur terkena air, karena jika terkena air maka telur akan rusak dan tidak terbuahi. Setelah sperma dan telur terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah proses pembuahan. Pembuahan dilakukan dengan cara mencampurkan sperma dengan telur dalam baskom. Aduk secara merata sperma dengan telur dengan menggunakan bulu ayam atau bulu angsa. Ada 2 cara agar telur dapat terbuahi dengan baik. Cara pertama, telur harus dicampur menggunakan air aqua. Kemudian telur dibilas sampai bersih dari sisa sperma. Kemudian ditebar secara merata ke dalam kolam. Cara kedua, telur dapat langsung ditebarkan ke dalam kolam penetasan.